Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hai Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di sini ada sebuah video yang dimana video ini bertajuk tentang Malaysia menyelamatkan rakyat kita. Indonesia harusnya bersyukur dan berterima kasih kepada Malaysia. Menyelamatkan Malaysia ini benar-benar menyelamatkan dan mengurangi angka pengangguran daripada negara Indonesia. Tanpa Malaysia, mungkin angka pengangguran di Indonesia itu semakin meningkat, teman-teman ya. Berhubung Malaysia membantu banyak TKI yang bekerja ke Malaysia sehingga angka pengangguran di Indonesia itu menurun. Seharusnya kita berterima kasih, stop benci Malaysia. Ya, kita akuilah bahwa Malaysia itu benar-benar menolong kita. Dalam artian banyak rakyat Indonesia itu bekerja ke Malaysia untuk memperbaiki ekonominya. Itu teman-teman ya. Makanya kenapa Malaysia dikatakan membantu mengurangi angka pengangguran di Indonesia tentunya. Ini sangat menarik sekali teman. Oke, seperti videonya, jom kita simak bersama-sama. Let's go. Oke teman-teman, please silahkan subscribe channel daripada Ria Oktorina. Halo sahabat semua, saya Ria Oktorina. Banyak syarat yang ditetapkan Prusi ini. Sebuah perusahaan asal Malaysia hadir dengan solusi yang lebih manusiawi. Mereka membuka lowongan kerja di Indonesia dengan syarat yang jauh lebih fleksibel dan transparan. Tentu ini menjadi angin segar bagi Rin, lu udah lihat belum? Bunda Korla itu ngomong langsung di depan Wakil Menteri Ketenagakerjaan di sebuah stasiun televisi. Kalau di Indonesia itu sangat sulit mencari pekerjaan. Kebanyakan syarat, padahal udah lulusan sarjana. Lo tahu nggak, satu ruangan langsung terdiam. Ini nyatanya aja gitu. Kadang-kadang mesti kenal orang dalam. Atau misalnya, ini kita mau cari makan malah kita harus nyogok. Asli, ini emang fakta banget sih. Karena terlalu banyak diskriminasi dalam loker kita. Iya, kalau di luar negeri banyak persyaratan kayak gitu dianggap diskriminasi. Bahkan perusahaan yang membuka lowongan kerja dengan syarat yang berlebihan bisa dihukum. Jadi waktu itu Bunda Korla menjadi perwakilan orang Indonesia yang menyampaikan aspirasi masyarakat terkait permasalahan pekerjaan ini. Karena kan ada hashtag kabur aja dulu. Bunda Korla menyampaikan keresahan pemuda di depan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Dia bilang kalau persyaratan pekerjaan di Indonesia terlalu banyak. Bahkan banyak lulusan S1 yang lebih memilih berprofesi sebagai ojol karena saking susahnya cari kerja. Harusnya dengan adanya hashtag kabur aja dulu dan fakta yang disampaikan Bunda Korla, menteri ini jadi malu. Iya, harusnya mereka introspeksi dong. Karena kan Kementerian Ketenagakerjaan itu berhubungan langsung dengan tenaga kerja di Indonesia. Bagaimana bisa lulusan S1 seperti nggak ada harganya? Padahal di luar negeri sangat dihargai. Sangat dihargai. Satu aja berapa? Hampir 20.000 itu satu lamaran. Belum 2, belum 3, belum ongkosnya, belum buat makan kita, buat adik-adik saya. Tapi pas nyampe PT atau pas nyampe di Snaker atau BKK atau yang lainnya, kita tidak diterima. Terus tiap hari kayak gitu. Mau sampai kapan? Tolonglah Pak, tolong kami Pak. Kami juga berwenang Pak untuk kerja di PT ini. Allah. Ini Kerawang kota kami, bukan kota-kota orang sana. Tolonglah bantu kami Pak. Orang tua saya macul, ibu saya jualan kopi. Nyampe di Snaker, nyampe BKK, kita nggak diterima. Belum ongkosnya, belum nambal bannya, belum keringat kitanya. Tapi apa hasilnya? Nol besar Pak. Alasannya apa? Harus tinggi badan sekian. Alasannya apa? Iya. Harus nggak masuk lulusan akal. sekian. Pengalaman itu terkadang pengetahuan itu terkadang di nomor dimakan teman-teman. Pertama adalah tinggi badan, rapi, dan nanti pengalaman. Aduh, Dari pendidikan. sana, Pak, Batu Jaya, Cilamaya Wetan yang sananya lagi. Saya dari Wadas pertengahan ke sini. Tapi yang lain ada yang dapat uang dari Rongso, ada yang uang dapat dari malam Sabtu, jualan kopi. Pas dapat uang langsung kita bawa buat bikin lamaran. Tapi apa hasilnya? Gak ada Pak. Jangankan dipanggil aja nggak ada. Kita desak-desakan di Snaker, apalagi bentar lagi ada job fair. Mana hasilnya? Nggak ada Pak. Tolong kami Pak. Kami warga Kerawang. Kami minta tolong kami untuk kerja di sini Pak. Kami harus ngomong sama siapa lagi? Lowongan kerja di Mr. DIY ini sih sumpah ya, keren banget. Ini boleh dijadiin contoh ya buat para perusahaan-perusahaan lain yang lagi nyari kerja nih ya. Menurut gue ini udah bagus banget karena ini udah kayak standar di luar negeri ya. Yang pertama kita lihat,
kerja 8 jam dari jam 8 pagi sampai jangan jam 4 sore. Nah menurut gua ini udah sangat amat jelas. Bagus ya. kalau begini jam kerjanya nih. sudah jelas. Ya. Udah gitu gaji 3,5 juta per bulan. Sudah sangat amat jelas juga. Kalau ada lembur dikasih 20.000 per jam. Sangat amat jelas. Laki-laki perempuan. Jadi tidak ada yang wajib laki-laki atau enggak perempuan aja gitu loh ya. Tidak ada batasan usia. Nah ini ya, ini yang gue suka nih ya. Tidak ada batasan usia. Bukan kayak 25 di Indonesia tahun mungkin ini maksimal, 35 tahun maksimal, berpenampilan menarik. Ini tidak disebutkan sama sekali. Mantap banget sih ini. Pengalaman dan ijazah tidak diutamakan. Ya. Jadi pengalaman dan ijazah tidak diutamakan. Tuh. Disediakan mes jika ingin menginap. Disediain mes juga, cuy. Tempat tinggal. Bagian produksi, bagian gudang. Nah, SOP. Maksudnya job desk-nya jelas nih ya, yang dia perluin apa sama supir. Menurut gue ini udah keren banget ya. Ini bener-bener kayak perubahan sih menurut gue. Dan thank you buat Mr. DIY karena lu udah bisa menjadi leader dalam hal urusan lowongan pekerjaan ini ya. Mudah-mudahan mantap ini. perusahaan lain Posternya mantap. bisa mengikuti jejaknya ini. Nggak perlu disebutin harus agama ini atau enggak umurnya maksimal sekian, berpenampilan menarik ya. Aduh, pokoknya yang biasa gue lihat tuh kayak ribet banget. Kalau ini semuanya sudah jelas. Gaji, lembur, semuanya jelas banget. Good job, Mr. DIY. Good. Iya. Begini yang buat bagus. geleng-geleng kepala. Kerja di KFC Malaysia syaratnya itu masuk lebih gampang daripada dapat kerjaan di KFC Indonesia. Kalian lihat aja sendiri di bawah ini. Syarat lowongan kerja KFC Malaysia. Pause aja. Berikutnya gue kasih lihat nih yang Indonesia. Kalian pause aja baca baik-baik. Beda banget ya. Buat geleng-geleng kepala nggak? Banyak syaratnya. Di Malaysia syaratnya simple ya. Kalian lihat aja sendiri. Umur 18 bisa kerja shift, jujur, amanah, udah. Mertua bisa. Terus dapat apa? Makan gratis pas istirahat, seragam gratis, gaji dibayar saat training, cuti tahunan sampai tunjangan kayak KWSP dan Sosko itu semua dapat. Sekarang Indonesia harus lajang, minimal tinggi 165 buat cowok, 158 buat cewek. Udah vaksin 2 kali, oke lah kalau udah vaksin ya. Dan nggak dapat nih kayaknya makan gratis pas istirahat. Yang kerja di KFC Indonesia bisa nggak kasih tahu dapat makanan atau enggak? Gue mau tanya sama kalian, ini lowongan kerja atau seleksi model? Iya. Kenapa sih syarat kerja di Indonesia bisa seribet ini? Coba komen pendapat kalian soal ini, dan kalau ada yang kerja di KFC, boleh nggak klarifikasi? Ini benar apa enggak? Wow, inilah perbedaan poster lowongan kerja antara Indonesia dan Malaysia. Dan perbedaannya sangat mencolok, yang membuat banyak netizen sadar bahwa banyak persyaratan yang tidak perlu yang dicantumkan dalam lowongan kerja di Indonesia. Yap, baru-baru ini lagi viral terkait dengan perbedaan antara lowongan pekerjaan di Indonesia dan di Malaysia. Padahal sama-sama satu brand, yaitu Mixway. Jika kita lihat lowongan pekerjaan di Malaysia, mereka membuatnya dengan sangat simpel. Uniknya, di setiap lowongan kerja di Malaysia, mereka langsung mencantumkan gaji, mencantumkan jam kerja, bahkan mencantumkan jenis pekerjaan, serta lokasi. Sedangkan jika dibandingkan dengan Indonesia, lowongan kerjanya terlihat sangat ribet. Pria minimal 170 cm, wanita minimal 160 cm, maksimal 25 tahun, berpenampilan menarik, bekerja di bawah tekanan, dan masih banyak lagi. Terlihat tidak ada info gaji, tidak ada info jam kerja yang dicantumkan. Bahkan posisi pekerjaan pun tidak dicantumkan. Hal inilah yang membuat banyak netizen heran. Bahkan sistem lamaran seperti ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Banyak yang berharap bahwa Kementerian Ketenagakerjaan merombak sistem persyaratan lamaran kerja yang dikatakan menyulitkan masyarakat Indonesia. Halo geng, kalian penasaran kan gimana cara Malaysia ngiklain suatu loker? Sebenarnya padahal brand yang sama, misal kayak KFC Malaysia dengan KFC Indonesia, poster lowongan pekerjaannya itu jauh berbeda. Apa penyebabnya ya? Padahal satu brand loh, satu perusahaan, tapi kok beda cara mencari pekerjaan. Ini kebijakan siapa? Mungkin kayak ini adalah kebijakan dari pemerintah. Ada sih poster, salah satu poster di Indonesia, apa namanya, Mr. Day kayak. Itu gaji ada, gaji lembur ada. Tidak harus berumur berapa, maksimal umur tidak ada. Tidak harus ijazah. Ini keren, seperti ini keren. Yuk, aku tunjukin salah satu contohnya. Nah, ini dia geng, salah satu contohnya. Di iklan itu biasanya posisi apa yang sedang dibuka, gaji yang kalian bakal dapat berapa, benefit apa aja yang kalian dapat selama bekerja di tempat itu tuh udah ditulis dengan lengkap, geng. Kalau kalian tertarik ya tinggal kalian apply dan hubungi nomor yang udah tertera di iklan itu. Dan kalau kalian lihat ya, gaji yang paling kecil yaitu posisi crew service itu 2.200 sampai 2.400, geng. Itu kalau dirupiahin sekitar 6 juta lebih. Aku nggak tahu ya daerah kalian berapa UMR-nya, tapi ini tinggi sih.
Nah, dan satu lagi nih, aku kasih contoh yang lain. Dia kayak gini juga nih. Dia bakal kasih tahu position apa yang dibuka dan sebagainya. Ada benefit kalau kalian tertarik, kalian bisa apply secara online di barcode itu. Nah, mungkin ada keterangan-keterangan lainnya yang dikasih tahu di website itu. Wadidaw, mantep kan ya? Lagi Mantap udah lihat banget. kan contohnya gimana? Nah, emang kayak gitu cara ngiklanin suatu loker di Malaysia atau lowongan kerja di Malaysia. Tapi itu untuk kayak retail, store atau restoran ya, geng. Tapi kalau kayak loker-loker atau lowongan kerja untuk yang perusahaan-perusahaan besar, mereka lebih nge-operate-nya itu di website perusahaan mereka sendiri atau di job portal kayak di LinkedIn, Indeed, Jobstreet dan sebagainya. Kalau kalian perhatiin ya tadi, itu tuh kriterianya atau syarat ketentuannya tuh nggak ada tuh yang kayak tinggi minimal segini atau harus berpenampilan menarik dan sebagainya, nggak ada ya, geng ya. Karena yang dilihat tuh ya rata-rata yang aku based on my experience itu tuh berdasarkan knowledge kalian, skill kalian atau pengalaman kerja kalian. Wadidaw, mantep kan ya? Mantep banget lah. Mana, udah tahu kan dan atau nggak penasaran lagi kan? Yuk kalian komen informasi apa lagi yang kalian butuhkan. Gua heran ya, kenapa di Indonesia itu loker ada batas umurnya ya? Emang kenapa sih kalau tua? Jelek, gaptek. Katanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa sih orang di Indonesia yang mencetuskan loker tuh harus ada batas usianya? Kesel banget gua. Ada saudaraan di Malaysia dia buka loker itu nggak pakai batas umur juga. Gak ada. Di Malaysia lo tegakkan deket sana lo. Pantesan bentar lagi jadi negara maju. Umur sih kurang menarik loh. Yang tua yang ganteng-ganteng cantik-cantik banyak loh. Gaptek, cuma lo aja kali. Banyak banget orang tua yang ngerti teknologi juga. Gue tuh sampai culture shock ya. Pas gue kerja di US, ada QA tester keren banget. Tapi memang brewoknya putih semua sih. Pas dia ngaku umurnya 60 tahun jadi QA tester dan bagus. Pas gue ke Jepang, ke kantor, ada bapak-bapak tua rambutnya putih semua keren banget. Badannya tegap, pakai coat jaket kulit yang panjang keren dari atas ke bawah. Gue kira direktur, ternyata dia apa? Jagain data center. Di sana tuh tua aja wajar-wajar aja. Apa jangan-jangan nggak mau nge-hire yang berumur tuh alasan takut bersaing aja? Takut pas dia masuk udah senior nih, keselip nih, yang tua-tua nggak mau berubah. Ayolah, zaman udah maju. Para bos-bos di luar sana, penerimaan ASN baru, para HRD, ayolah berbenah lah. Ngapain netapin batas usia, udah nggak zaman. Lu sendiri gimana bang? Kagak ada, gua kagak ada. Lu mau tua, lu mau muda, sama gua. Tadi kan saya lihat ada satu postingan di Facebook yang menampilkan 2 brosur pelamaran pekerjaan dengan satu company yang sama. Tapi di sini boleh kita lihat syarat-syarat yang dilampirkan di brosur penerimaan atau lowongan pekerjaan di Indonesia itu lebih nggak masuk akal gitu. Jadi saya tengok brosur lowongan pekerjaannya itu ada beberapa syarat-syarat yang ditampilkan ya. Tapi company yang sama juga ketika menerima lowongan pekerjaan itu menampilkan syarat nggak terlalu banyak. Coba kita tengok dulu. Oke, ini saya tampilkan dulu kalau brosur untuk lowongan pekerjaan di Malaysia ya. Ini dari satu company, itu company-nya kalian tahu ini kayak taksi bukan sih? Oh enggak, food delivery kok. Jadi dia buat situ service crew salary 1.800 sampai 2.300. 1.800 untuk part time, kalau full time tuh 2.300 katanya. Terus ada EPF, ada SOCSO, ada allowance, ada performance bonus. Tidak ada persyaratan khusus yang harus berusia sekian. 2.300 udah gitu berpenampilan begini ya kan, minimal begitu. Apalagi tuh kalau di Indonesia kadang-kadang ditampilkan wajib muslimah gitu, istilahnya agama aja sampai dipersoalkan gitu. Nah untuk company yang sama, tengok syarat-syarat yang ditampilkan gitu kalau di Indonesia. Nampak tak? Dengan company yang sama juga kayaknya ya. Jadi di syaratnya itu tengok, pria minimal 170 cm, tinggi badan pun ada pemirsa. Wanita tinggi badan ini agak jelas. Kalau macam saya ini semeter kotor semekot nggak bisa lah. Maksimal 25 tahun. Maksimal 25 tahun. Terus yang dia mau ambil itu gimana ya? Maksimal 25 tahun. Berarti kategori 25, 26, 27 tuh udah tuek di sini, jadi nggak boleh katanya. Berpenampilan menarik, itu berpenampilan menarik. Kayak kita ini parah di Indonesia. Ini aja ya akan menyambut tetamu dari hotel ternama. Terus berpendidikan minimal SMA sederajat, berpengalaman di bidang food and beverage katanya, domisili Dago dan sekitarnya. Ramah, jujur, teliti dan mampu berkomunikasi dengan baik, mampu bekerja di bawah tekanan. Ya kan? Usia yang dia minta 25 tahun.
Usia 25 tahun maksimal. Maksimal loh ya. Orang dengan umur 25 tahun, pengalaman apa sih yang dia punya? Baru kemarin aja dia tamat SMA, udah minta berpengalaman. Masuk akal nggak? Gaji nggak ditampilkan tuh, gaji nggak dibagi tahu. Parah Gaji nanti pokoknya. itu, kalau udah diterima baru dibincangkan. Orang tuh kalau ya kan ngeletak brosur lowongan pekerjaan itu yang penting tuh disenaraikan lah gajinya berapa. Ini enggak. Bla 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 bla. Minimal 170. Gak jelas surat ya. Berarti untuk yang berpenampilan nggak menarik, yang pendek, nggak boleh. Apalagi kalau udah usia 26, kalian udahlah. Pergi aja kalian Jangan kalau lama. kerja di babu di sini nggak bisa lagi, itu udah kategori tuwek di sini. Syarat melamar kerja di Indonesia. Bukan di Singapura ataupun di Malaysia nih kan beda? Ini di Indonesia, Mirul. Punya pengalaman kerja minimal 3 tahun. Punya kendaraan sendiri sama punya SIM A, B, C. Fotokopi ijazah legalisir lengkap 2. Sekarang wajib pakai ijazah asli beda. Mampu bekerja di bawah tekanan dan kejar target. Mampu bekerja sama dengan tim. Mampu berbahasa hewan. Tidak sedang kuliah dan tidak sedang nikah. Tinggi badan minimal 181 cm. Berpenampilan menarik. Bersedia kerja di hari libur. Mampu mengoperasikan Adobe Premiere, Photoshop, Audition, Canva, CapCut, PixArt, kalkulator, semua Microsoft Office. Ngerti tentang perubahan cuaca. Punya surat keterangan berperlakuan baik. Tidak punya riwayat kesurupan dan buta warna. Wajib memfollow Instagram perusahaan. Makan wajib di pinggan, minum wajib di cawan. Mampu menghipnotis hewan menjadi nilai tambah. Mampu mengendarai kapal selam Rusia. Kalau nak ngelamar kerja, map dia wajib warna merah, baju dia warna putih, celana warna hitam macam aku gini. Ini map kau mana? Aku kan tak lamar kerja, beda kan pengangguran. Bedanya cari kerja di Indonesia dan di Malaysia. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Berdasarkan pengalaman pribadi. Biasanya perusahaan-perusahaan di Indonesia itu mereka kalau buka lowongan kerja, mereka akan tulis usia maksimal. Oh, usia maksimal. Dan usia maksimalnya itu ada yang 24, 25, 27. Ya. Aku jarang banget lihat yang enggak tulis maksimum usia. Bukan nggak ada, Lah, harus ada aku maksimum aja usia. April besok 35. Gimana coba mau ngelamar? Nganggur Jadi aja. takut ya lihat ada tulisan kayak gitu requirements-nya. Nah, kalau di Malaysia itu aku kalau lagi lihat-lihat lowongan kerjaan itu aku nggak ngeliat ada tulisan maximum Nggak age gitu loh. nggak ada. Itu Kalau kerennya kalian nggak Malaysia. percaya, kalau misalnya iseng-iseng coba aja buka job street, terus di settingnya itu ganti country, terus iseng-iseng aja deh lihat-lihat di requirements-nya itu. Kalau negara lain aku nggak tahu ya. Pak Guru, kenapa syarat kerja di Indonesia aneh-aneh? Ya ini sebenarnya adalah keresahan banyak orang di Indonesia, karena sebenarnya pekerjaan-pekerjaan di Indonesia itu sejak awal memang seringkali mensyaratkan sesuatu yang nggak penting dan aneh gitu. Misalkan ngelamar kerja jadi kasir gitu. Syaratnya Aduh, harus Allah berpenampilan baik. karim. Apa pentingnya? Emang kalau misalkan kita datang ke Indomaret atau Alfamart harus ngeliatin kasirnya gitu kan? Enggak juga, itu justru adalah syarat-syarat yang diskriminatif. Seandainya syarat itu diberlakukan di negara-negara yang sudah maju, itu udah perusahaannya udah langsung dibully habis-habisan. Kan ya bentuk fisik manusia itu kan bukan apa yang dia inginkan, memang sejak lahir dia kondisinya seperti itu. Dan kalau memang ada perbaikan-perbaikan, ya perbaikan itu kan membutuhkan uang, dan itu tidak ada korelasinya dengan kinerja, nggak ada korelasinya dengan dedikasi, nggak ada hubungannya dengan apapun, ya biasa-biasa aja, itu mah kodrati aja gitu. Nah, kenapa syarat kerja di Indonesia aneh-aneh? Ya karena kita itu adalah negara yang serba formalistis, semuanya formalistis. Aneh-aneh Pendidikan katanya. kita juga kan sebenarnya formalistis, belajar ini itu padahal nggak terlalu kepake. Nanti ketika ngelamar kerja syaratnya begini dan begitu, padahal nanti di dunia kerja juga nggak akan ada yang seperti itu. Kata siapa? Di Indonesia saja menterinya, yang dimana menterinya itu misalnya menteri bisnis, tapi bisa mengemban amanah kewajiban menteri BUMN, menteri pembangkit listrik, menteri sumber daya manusia. Satu menteri memegang 4-5 jabatan sekaligus. Aduh, Indonesia Berarti kacau. ikutan tes CPNS misalkan, itu soal-soalnya itu adalah soal-soal yang nggak akan berguna juga untuk membuktikan apakah seorang itu memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap negara atau tidak, itu sama sekali. Jadi semuanya itu adalah formalitas, termasuk dalam. Oke, teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini sudah kita lihat bersama loh ya. Syarat mencari pekerjaan di Indonesia ini bener-bener sulit banget. Usia maksimum sekian, tinggi maksimum sekian, pengalaman harus begini dan begitu, tinggi badan begini dan begitu, ijazah minimal SMA. Aduh, padahal yang SMA belum tentu bisa mengalahkan yang tidak sekolah sama kali. Gila,
sulit banget di Indonesia. Kenapa? Semakin meningkatnya pengangguran Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya karena persyaratan menjadi pekerja seperti ini. Dan mau kerja kemana itu gak ada. Lihat Malaysia, keren teman-teman ya. Syarat pekerjaan mudah, gampang, tidak seruat Indonesia. Maka dari itu banyak pengangguran di Indonesia itu semakin berkurang demi bekerja ke Malaysia. Makanya seharusnya dalam hal ini kita harus berterima kasih ke Malaysia. Ya, oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, comment, and share. Ya, seperti biasa jangan lupa di subscribe channel daripada Hai Merbat TV ini. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.